421 lawan 100. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Begitu Chen Fan mulai menyerang, dia hampir tak terhentikan. Segera setelah Chen Fan memecahkan penghalang hipersonik, tubuhnya berubah menjadi sapuan cahaya biru dan menelusuri garis biru melintasi lembah dan tiba di depan manusia serigala yang tinggi. Lalu dia meninju binatang itu. Lengan Chen Fan langsung menembus bagian tengah tubuh manusia serigala dan dampaknya membuat perut lembut monster itu meledak. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga binatang itu bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dia mati. Kong! Kemudian semua orang mendengar ledakan sonik saat kabut putih menghilang di sekitar Chen Fan. Suara itu menyapu lembah seolah-olah ada jet tempur yang baru saja lewat. Manusia serigala akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Mereka memandang Chen Fan dengan heran, mata berbinar karena kewaspadaan. Begitu kuatnya Chen Fan sehingga dia membunuh manusia serigala dengan satu pukulan sederhana. Tinju biru itu mengandung lebih banyak energi daripada telapak tangan biru yang dipanggil Chen Fan sebelumnya. Meskipun ukurannya besar, Azure Palem bergerak sangat lambat dan dapat dengan mudah dihindari. Seperti kelemahan tangan Grand Kina. Namun, serangan kedua Chen Fan begitu cepat sehingga sebagian besar manusia serigala tidak dapat melihat apa yang terjadi. Jika Chen Fan bisa membunuh manusia serigala dengan satu pukulan, dia bisa menyelesaikan pertempuran dalam 137 pukulan. Pikiran itu membuat wajah Galdan berubah warna. Namun dia segera menenangkan diri dan mengumpulkan keturunannya. Ayo kita serang dia segera. Tubuhnya tidak mampu mempertahankan kecepatan hipersonik terlalu sering. Mendengar kata-kata itu, manusia serigala kembali melolong dan mengepung Chen Fan. Kecuali selusin manusia serigala yang masih berurusan dengan Adam dan rekan-rekannya, manusia serigala lainnya bergabung dalam pertempuran melawan Chen Fan, berharap untuk menyingkirkan musuh yang paling kuat terlebih dahulu. Apakah begitu? Chen Fan tersenyum mengejek. Dia mengetuk tanah dengan ringan dan memecahkan penghalang hipersonik lagi. Kali ini, dia mematahkan kepala manusia serigala betina. Pukulan kedua, Chen Fan menghitung dengan tenang saat dia memberikan pukulan mematikan. Ketika mayat manusia serigala itu jatuh ke tanah, matanya tidak menunjukkan apa-apa selain ketidakpedulian. Perkembangan ini membuat para manusia serigala lainnya menjadi sangat marah. Mereka menundukkan kepala dan menggeram sebelum menyerang Chen Fan secara bersamaan. Begitu tajamnya cakar mereka hingga mampu menembus lapisan baja dengan kuda-kuda, begitu cepat gerakan mereka, hingga mereka bisa menangkap seekor citah dan begitu sempurna kerja sama tim mereka bergerak dan menyerang sebagai satu kesatuan. Tiba-tiba, mereka menghujani begitu banyak serangan mematikan terhadap Chen Fan sehingga seluruh langit di atas kepala Chen Fan diselimuti oleh bayangan cakar yang mematikan. Cakar ini mencapai begitu dekat dengan Chen Fan sehingga suara mereka yang melesat di udara terdengar tepat di sekitar telinga Chen Fan. Serangan itu mampu menembus bentuk dewa, tetapi Chen Fan hanya tersenyum dan sekali lagi memecahkan penghalang hipersonik dengan mudah. Tubuhnya menghilang dan terlihat beberapa puluh meter dari tempatnya berada, membenturkan bahunya menjadi manusia serigala kekar, mengubahnya menjadi gumpalan selai serigala. Chen Fan bahkan tidak perlu menggunakan serangan apapun ketika tubuhnya telah mencapai kecepatan hipersonik. Tubuhnya sudah cukup mematikan. Tak seorang pun, bahkan Grandmaster penyempurnaan fisik, maupun yang luar biasa dengan bentuk dewa tidak dapat menahan dampak. Seperti itu, serangan ketiga, Chen Fan berhenti sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan kebencian dari manusia serigala, Chen Fan memecahkan penghalang hipersonik lagi. Keempat, Chen Fan menarik lengannya ke atas dan ke bawah, membelah manusia serigala menjadi dua bagian. Kelima, dia menghancurkan jantung manusia serigala lainnya yang masih berdetak kencang. Kesepuluh, Chen Fan bergumam sambil meletakkan telapak tangannya ke atas kepala manusia serigala. Keheningan mematikan menyelimuti lembah. Chen Fan telah membunuh 10 manusia serigala dalam sekejap, masing-masing manusia serigala bisa sekuat seorang Grandmaster. Tidak seperti Grandmaster, manusia serigala ini tidak memiliki teknik dan hanya membalas dengan tubuh keras dan kekuatan kasar mereka untuk menghasilkan kerusakan. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki cara apapun untuk mencegah Chen Fan mencapai kecepatan hipersonik. Dengan kata lain, manusia serigala ini tidak memiliki taktik saat bertarung. Setelah melihat Chen Fan merendahkan 10 orang dari jenisnya sendiri,
bahkan lolongan mereka yang sangat menjengkelkan telah berubah menjadi geraman yang dalam. Manusia serigala ini memang buas, tapi mereka juga mengetahui kekuatan dan kekuasaan saat melihatnya. Bahkan tangan Galdan mulai gemetar ketakutan dan shock. Setiap kali Chen Fan mencapai kecepatan hipersonik dan membunuh salah satu manusia serigala, dia merasakan otoritasnya di antara keturunannya sedikit terkikis. Dia juga meratapi kematian brutal banyak anak-anaknya. Sebelum pertarungan, Chen Fan telah menggunakan pukulan kecepatan hipersonik lebih dari 10 kali saat melawan Dark Overlord. 10 eksekusi tambahan tadi akan menghasilkan 20. Meskipun badan panjang umur Azure Tirk yang dimilikinya, Chen Fan merasa perlu untuk memperlambat dan mengatur napas. Aha, aku benar, dia kelelahan sekarang, dia tidak akan bertahan lama. Pemandangan itu memenuhi mata Galdan dengan gembira. Dia berteriak pada keturunannya, anak-anakku, seranglah segera, buka tenggorokannya dan cicipi darah dan dagingnya. Buat dia membayar atas apa yang telah dia lakukan pada saudara-saudaramu. Siapapun yang melakukan pukulan mematikan berhak menggunakan buah warg dan menjadi pemimpin Pakta selanjutnya. Ahwuo, ahwuo, ahwuo. Raungan manusia serigala yang menjengkelkan menembus langit dan bergema di lembah. Beberapa manusia serigala yang lebih besar memimpin perjanjian dan menyerang Chen Fan. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan haus darah. Chen Fan tidak lagi menjadi mangsa, dia adalah tangga menuju kekuasaan. Menyedihkan, Chen Fan mencibir, bahkan tanpa badan panjang umur Azure Tirk, dia jauh lebih kuat daripada monster-monster ini sebagai penggarap abadi di tahap pertengahan pencerahan etiril. Chen Fan melambaikan tangan dan memanggil selusin jimat giok di udara. Jimat giok itu meledak satu demi satu, melahirkan mantra mematikan yang tak terhitung jumlahnya seperti bila angin, bola api, petir berantai, pahat es, dan bila emas. Mantra ini terbang melintasi lembah langsung ke arah manusia serigala. Jimat giok ini dibuat oleh Chen Fan selama waktu luangnya dan ditutupi dengan prasasti jimat mantra ofensif. Meskipun Chen Fan tidak berusaha keras dan memperhatikan detail selama pembuatan jimat ini, mantranya sangat mematikan bagi manusia serigala yang hampir kebal terhadap serangan fisik tetapi tidak memiliki pertahanan terhadap mantra. Setelah satu serangan mantra, Chen Fan telah membunuh 5 manusia serigala dan melukai 2 kali lebih banyak. Namun, manusia serigala memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Selama bagian tubuh mereka tidak terlepas secara permanen dari bagian lainnya, mereka dapat menyembuhkan luka apapun dalam hitungan detik. Ahwuo, bayangan 4 manusia serigala terkemuka sudah berada di atas Chen Fan. Mereka menyerang secara serempak, mengayunkan cakarnya yang panjang dan tajam sekaligus. Sinar matahari turun dari cakar mereka dan membentuk seberkas sinar matahari di udara yang tampak mirip dengan Fiski ketika Grandmaster menyerang. Bahkan ketika cakarnya masih beberapa meter darinya, Chen Fan dapat mendengar terciptanya ruang hampa di dekat tepi cakarnya. Keempat manusia serigala raksasa ini setidaknya satu kepala lebih tinggi dari manusia normal mereka. Chen Fan bertaruh bahwa kekuatan mereka setara dengan tuan-tuan di Dark Roll. Chen Fan membalas serangan mereka dengan Azure Blade aura indah yang melayang di udara dengan finalitas yang anggun. Pisau ki kayu biru, Azure Wood Ki Blade menelusuri lengkungan anggun di udara. Chen Fan telah menjadi tukang daging ahli yang bisa mengukir sapi dengan keanggunan dan gaya. Azure Wood Ki Blade bukan lagi senjata brutal, melainkan sebuah jarum di jari seorang ahli penyulam dan sasarannya adalah sepotong sutra kosong yang menunggu karya seninya. Dentang, Chen Fan memblokir 4 cakar yang dilapisi cakar tajam dengan Ki Blade. Ki Blade mengukir luka dalam pada cakar berburu begitu dalam sehingga memperlihatkan putih di dalamnya. Cedera itu tidak menghalangi keempat pack leader Wanabe. Mereka melanjutkan serangannya. Chen Fan dan keempat manusia serigala bergerak begitu cepat sehingga yang bisa dilihat orang lain hanyalah bayangan Azure yang dikelilingi oleh 4 bayangan hitam yang bergerak cepat. Bang, bang, bang. Chen Fan menambah kecepatan dan aura pedang biru yang bersinar juga bertambah panjangnya dan menjadi lebih tipis. Itu meninggalkan luka yang dalam pada manusia serigala setelah setiap cambukan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, keempat manusia serigala itu dipenuhi luka dan bulu mereka kusut karena darah kering. Meskipun mereka dapat menyembuhkan luka mereka dengan sangat cepat, kehilangan darah telah berdampak buruk pada daya tahan mereka. Mereka tidak hanya kehilangan darah, tetapi juga esensi sejati di dalam darahnya. Serangan mereka kini semakin berkurang kekuatan dan frekuensinya. Aduh,
Chen Fan akhirnya menemukan celah dan menusukkan pedang biru itu ke depan, melewati 3 manusia serigala. Blade Aura tiba-tiba meningkat saat Chen Fan membawa Kibalde dan menebas manusia serigala keempat. Kiblat menjadi sangat terang sehingga hampir membutakan semua orang. Mengurangi penglihatan pemirsa menjadi garis tipis cahaya biru. Bang! Manusia serigala itu panik ketika dia mengulurkan kedua tangannya untuk menahan pukulan itu. Namun, bilahnya menembus kedua lengannya dan mendarat di kepalanya, memisahkannya dari bahunya. Puh! Darah muncrat dari leher manusia serigala seperti air mancur dan tidak jatuh hingga mencapai ketinggian beberapa meter di udara. Manusia serigala lainnya tampak bermasalah dan tangan Galdan mulai gemetar. Dia menekankan tangannya ke tongkatnya, mencoba menstabilkannya, tetapi tidak berhasil. Keempat manusia serigala itu adalah pejuang elit di antara keturunannya. Kehilangan salah satu dari mereka setara dengan kehilangan 10 manusia serigala biasa. Serang, bunuh dia, bunuh dia. Galdan menggeram pada manusia serigala. Mata manusia serigala itu merah dan mulai menyerang Chen Fan sambil menggonggong seperti binatang gila. Menurutmu aku tidak punya pembantu? Chen Fan mendengus lalu melepaskan Blade Auras. Dia mengeluarkan labu berkulit kuning dari sakunya dan mengeluarkan seruling tulang darinya. Tiba-tiba, sebuah nada primordial yang tampak kuno seiring waktu melayang ke telinga semua orang. Memanggil seruling Dewa Iblis. Ini akan menjadi pertama kalinya Chen Fan menggunakan harta karun Dharma, yang sangat merugikannya. Don. Dengan tabuhan genderang perang kuno, penjaga abadi armor emas muncul di medan perang. Dia dulunya adalah Lord Susano, sekarang dia memiliki nama baru, Susano, penjaga abadi. Dia mengendarai kuda jantannya yang tampan melintasi lembah dan membunuh manusia serigala dengan satu serangan yang menentukan. Kegigihannya yang tak tergoyahkan mengguncang semua orang, termasuk Galdan. Keadaan semi-abadi. Adam mempelajari penjaga abadi dengan cermat. Yang mengejutkannya, ada penjaga abadi lainnya dengan sepasang sayap emas yang menukik turun dari langit. Penjaga abadi Karasutengu. 2 pejuang negara semi-immortal. Adam memutar matanya tak percaya. Namun, itu bukanlah akhir. Di bawah tatapan kaget semua orang, 3 penjaga abadi muncul. Penjaga abadi bersenjata 6 memiliki 6 lengan, masing-masing memegang artefak Dharma. Kurome Immortal Guardian memiliki sepasang mata membara yang dapat menembus jiwa seseorang. Dan yang terakhir adalah penjaga abadi Yamamizuki yang tampak seperti pohon berjalan yang terbuat dari emas. Total ada 5 penjaga abadi. Adam tidak bisa berkata-kata dan keterkejutannya dirasakan oleh semua orang di sekitarnya, termasuk musuh-musuhnya. Energi yang dihasilkan dari 5 penjaga abadi menyapu lembah dan menarik perhatian mereka yang masih bertarung. Timbul, perintah Chen Fan. 5 penjaga abadi mengacungkan senjata mereka dan menyerang manusia serigala. Bahkan ketika mereka adalah dewa iblis negara semi-abadi, mereka bisa saja menghabisi manusia serigala dengan mudah. Sekarang mereka telah menyerap energi di dalam seruling dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Manusia serigala ini hanya sekuat master seni bela diri campuran, jadi pertahanan mereka dengan cepat hancur. Dalam sekejap, 5 penjaga abadi telah membunuh setengah dari manusia serigala. Mereka sangat kuat. Reaper berambut putih dan Yang Qinhu saling memandang dengan gentar. Seolah-olah mereka telah melihat tongkat legenda. Adam diliputi rasa takut setelah melihat kekuatan di bawah komando Chen Fan. Jika Chen Fan melepaskan 5 penjaga abadi ke dunia gelap, dia bisa membunuh semua tuan kegelapan. Galdan tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton. Dia menggeram ketika matanya menyala dengan api merah. Dia merobek pakaiannya saat tubuhnya bertambah besar. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang lelaki tua keriput menjadi manusia serigala setinggi 3 meter dengan tubuh ulet yang ditutupi bulu tipis. Pria China, beraninya kamu membunuh anak-anakku. Kamu akan mati. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di dalam lembah melihat transformasi manusia menjadi manusia serigala. Penggambaran dalam film dan legenda ternyata lebih akurat dari perkiraan kebanyakan orang. Tubuh Galdan bertambah besar pada awalnya ketika otot-ototnya mulai membengkak seolah-olah besi cair dipompa ke dalamnya. Dia dengan cepat berubah dari seorang lelaki tua pendek menjadi manusia serigala super yang tingginya lebih dari 3 meter. Berbeda dengan manusia serigala lainnya, Galdan ditutupi bulu seputih salju dengan kilau keperakan. Tidak heran dia disebut Raja Serigala Salju.
Satu-satunya ciri lelaki tua yang tetap sama pada manusia serigala adalah sepasang mata yang terbakar. Orang China, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu telah gagal. Galdan menggeram dan kemudian mengerutkan bibirnya hingga membentuk senyuman kasar, memperlihatkan sederet gigi yang dikikir. Gelombang energi jiwa yang kuat meletus dari tubuhnya dan menyapu seluruh lembah saat dia berbicara, membawa kata-katanya ke telinga semua orang. Energinya lebih kuat daripada manusia serigala lainnya, termasuk keempat pesaing pemimpin perjanjian dan bahkan melampaui 5 dewa iblis. Tuan-tuan lainnya, terguncang begitu Galdan mengungkapkan wujud aslinya. Mereka merasakan kehadiran yang sama mengerikannya dengan makhluk purba seperti T-Rex yang mendatangi mereka. Tingkat abadi, Adam berkata dengan getir, wajah dari penuai berambut putih dan yang lainnya memucat. Tidak ada seorang pun, selain Immortal Level Overlord yang dapat memproyeksikan kehadiran sekuat itu. Mereka bahkan tidak merasakan kehadiran yang menakutkan ketika bertemu Chen Fan. Siapa yang mengira bahwa setelah 10 tahun terdiam, penguasa tingkat abadi akhirnya muncul di dunia kita lagi. Kata si bodoh saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia memutar matanya dan menatap Galdan dengan ketakutan. Mencapai tingkat keabadian adalah impian hidupnya, namun sejauh ini ia belum mampu mewujudkannya. Semua manusia serigala menghentikan gerakan mereka segera setelah Galdan menyelesaikan transformasinya. Mereka menundukkan kepala dan melolong ke langit. Ahwuo, ahwuo, ahwuo. Seluruh lembah dipenuhi dengan seruan serigala yang melindungi telinga. Suara itu bergema melintasi lembah dan ke tempat terbuka. Suaranya bisa terdengar bahkan hingga puluhan kilometer jauhnya. Suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang hingar-bingar, membentuk hiruk-pikuk perayaan kembalinya raja mereka. Bang! Tubuh Snow Wolf King tiba-tiba menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di depan Immortal Guardian Karasutengu. Penjaga abadi Karasutengu belum berubah menjadi wujud Dharma sehingga tingginya hanya 3 meter, sama tingginya dengan Raja Serigala Salju. Ketika Snow Wolf King tiba-tiba muncul di hadapannya, dia melebarkan sayapnya dan membawa tongkat perkasa ke atas kepalanya. Dan kemudian dia memukulkan tongkat itu ke arah manusia serigala. Serangan tersebut membawa kekuatan yang cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Meskipun Karasutengu ada dalam bentuk jiwa ilahi, dia adalah kekuatan besar yang harus diperhitungkan di medan perang. Lebih buruknya lagi, tongkat emas yang dia pegang diciptakan oleh Chen Fan secara pribadi dan beratnya lebih dari beberapa ribu ton. Satu pukulan keras dari tongkat ini akan langsung menghancurkan werewolf manapun. Namun, Raja Serigala Salju tidak terpengaruh oleh busur besar itu, dan tersenyum mengejek. Dia tidak menghindari serangan itu, dan dia juga tidak memblokirnya. Bang! Pukulan itu mendarat tepat di bahu Snow Wolf King. Seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan tank, tapi itu hanya menyebabkan punggung Snow Wolf King sedikit membungkuk. Kemudian manusia serigala super setinggi 3 meter itu menyerang balik dengan cakarnya yang besar yang dilapisi dengan cakar tajam sepanjang 30 cm yang berkilau di bawah sinar matahari pucat. Setelah, manusia serigala itu mencakar dalam-dalam ke dada penjaga abadi Karasutengu dan menarik kedua lengannya ke kedua sisi, merobek penjaga abadi menjadi 2. Tubuh Immortal Guardian Karasutengu cukup kuat untuk menahan peluru dan tembakan meriam, dan manusia serigala biasa bahkan tidak bisa membuat penyok di kulitnya. Namun, Raja Serigala Salju telah merobeknya seperti merobek selembar kertas. Jika Raja Serigala Salju bisa mencabik-cabik tubuh seorang penjaga abadi, itu pasti akan menghancurkan sebuah tank dengan tangan kosong. Ahwuo, ahwuo, ahwuo. Banyak manusia serigala yang memukul dada mereka dan melolong kegirangan, bersorak untuk raja mereka yang perkasa. Tuan lainnya merasa hati mereka telah tenggelam ke dasar gua es. Immortal Guardian adalah dewa iblis dalam kondisi semi-immortal. Mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan Grandmaster karena mereka telah mencapai puncak level Grandmaster. Salah satu dari mereka lebih kuat dariku. Namun, Galdan mampu menyingkirkannya, dengan seseorang dengan begitu mudah. Apa yang akan terjadi padaku jika aku harus menghadapi cakar mematikannya? Keringat dingin mengalir di wajah Adam, dan ketakutannya juga dirasakan oleh yang lain. Semua orang terguncang saat melihat kekuatan negara abadi. Sehebat itukah petarung tingkat abadi? Itu menakutkan. Kaki Yang Qinhu mulai gemetar. Bahkan dari jarak beberapa ratus meter, kehadiran Raja Serigala Salju yang mengintimidasi membuatnya merasa tercekik. Yang Qinhu merasakan naluri manusia yang sama seperti ketika manusia biasa bertemu dengan harimau lapar di hutan.
Bahkan ketika bagian tubuh Karasutengu yang compang camping jatuh ke tanah, Snow Wolf King mendaftarkan lawan lainnya. Dia melepaskan Karasutengu dan menyerang target keduanya, Lord Susanoo. Immortal Guardian Susanoo adalah yang tercepat dan terkuat dari semua Immortal Guardian karena dia adalah orang pertama yang berada di bawah layanan Chen Fan. Tingginya lebih dari 5 meter, jauh lebih tinggi daripada kebanyakan penjaga abadi lainnya. Dipasang dengan mantap di atas kuda surgawi yang berlari kencang, penjaga abadi Susanoo menyerang manusia serigala dan mengayunkan senjatanya ke udara. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan keluar dari ujung senjatanya. Senjata Susanoo adalah tombak sepanjang 5 meter. Pergerakannya melintasi ruang membawa penyelesaian yang anggun saat Blade Ki meletus dari tepi halberd dan melesat menuju sasaran. Blade Ki sangat mematikan sehingga bisa menembus tubuh orang biasa dengan mudah. Mendering, aura pedang emas mendarat di cakar Raja Serigala Salju, mengeluarkan suara gesekan logam yang menggelegar. Snow Wolf King berdiri teguh bahkan setelah menerima pukulan terberat dari serangan Lord Susanoo. Di sisi lain, dampaknya telah membuat Lord Susanoo terlempar dan membuatnya tersandung ke belakang beberapa meter. Tubuh Snow Wolf King hanya bergetar sedikit tetapi ada luka yang dalam di kakinya. Darah sudah mulai mengalir dengan baik di luka yang dalam. Meskipun cakarnya kuat, cakarnya jauh lebih lembut dan tidak dapat menahan serangan tombak emas yang disempurnakan oleh Chen Fan menggunakan Devotion Energy. Namun, luka dalam itu hilang dalam sekejap. Manusia serigala dari klan Serigala Salju tidak hanya memiliki tubuh yang sangat tahan lama, mereka juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Aku tidak menyangka kamu bisa menyakitiku. Nyala api merah di mata Snow Wolf King melonjak saat dia berbicara. Dia mengisi energinya dan membiarkan mereka menyapu lembah. Energi panas dan agresif menggemparkan udara, menciptakan hiruk-pikuk suara letupan. Lord Susanoo tidak terpengaruh. Dia membawa tombak itu ke atas kepalanya dengan kedua tangannya dan menyerang lagi. Sementara itu, 3 penjaga abadi lainnya juga telah mengepung Raja Serigala Salju. Tiba-tiba Raja Serigala Salju dikepung dari segala sisi. Setelah Snow Wolf King mengisi penuh energinya, dia mulai melawan Dewa Iblis. Begitulah kekuatan Raja Serigala Salju yang tak terbayangkan, dia dengan cepat mengalahkan 3 dari 4 penjaga abadi, kecuali penjaga abadi Susanoo. Dalam waktu kurang dari 3 detik setelah pertempuran, Raja Serigala Salju menerima pukulan di punggungnya, berbalik dan merobek tubuh penjaga abadi bersenjata 6 menjadi beberapa bagian. 5 detik kemudian, Raja Serigala Salju membiarkan Lord Kurome menggunakan cahaya ilahi Kurome untuk membakar sebagian besar perutnya, sementara dia merobek tenggorokan penjaga abadi Kurome. 10 detik kemudian, Snow Wolf King menggeram dan melesat keluar, berubah menjadi bayangan hitam yang mengelilingi Immortal Guardian Yamamizuki. Meskipun Lord Susanoo melancarkan serangan tak kenal lelah padanya, Snow Wolf King menangkap peluang dan mencabik-cabik penjaga abadi Yamamizuki hingga berkeping-keping. Bam! Dalam waktu kurang dari setengah menit, Snow Wolf King telah membunuh 3 penjaga abadi tingkat semi-abadi dengan mengorbankan setengah lusin luka dan luka di perutnya. Luka-luka itu pulih dengan cepat setelah setiap napas yang diambilnya. Luka pertama telah hilang dan luka kedua dan ketiga segera menyusul. Kemampuan penyembuhan diri dan regenerasinya sangat menakjubkan. Dia mungkin tidak bisa dihancurkan. Chen Fan menyipitkan matanya dan merenung. Raja Serigala Salju jauh lebih kuat dari Takemiya Hero yang mengira dia telah mencapai tingkat keabadian. Raja Serigala Salju telah benar-benar mencapai tingkat keabadian, puncak kekuasaan di planet ini. Kekuasaan tersebut telah terbengkalai selama beberapa dekade dan sekarang, orang-orang menganggapnya hanya sekedar legenda. Orang China, mainanmu tidak ada gunanya bagiku. Snow Wolf King berbalik dan menyeringai mengejek pada Chen Fan. Apakah begitu? Chen Fan tetap tenang dan menjawab dengan lambaian tangan. Tubuh keempat penjaga abadi ditarik oleh hembusan angin dan disatukan. Dalam sekejap, Chen Fan telah menghidupkan kembali 4 penjaga abadi. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan? Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Penjaga abadi ini dulunya adalah Dewa Iblis dan mereka tidak bisa dibunuh. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa terus melakukannya. Snow Wolf King terkejut dengan wahyu itu. Lolongan gembira dari manusia serigala lainnya juga berhenti saat suara tersangkut di tenggorokan mereka dan tidak bisa keluar. Lord Susanoo mampu bertahan dari 9 serangan hipersonik dari Chen Fan bahkan sebelum dia menyerap energi di dalam seruling pemanggil Dewa Iblis. Saat ini,
penjaga abadi ini mampu meregenerasi tubuh mereka hampir tanpa batas waktu. Keseriusan situasi dengan cepat meresap. Setelah Snow Wolf King menyaksikan penjaga abadi Karasutengu meregenerasi tubuhnya untuk ketiga kalinya, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menginjak tanah dengan satu kaki dan meluncurkan dirinya ke udara, hampir menembus penghalang hipersonik. Kemudian dia jatuh dan mendarat tepat di depan Chen Fan dan menebas sambil mengeluarkan geraman yang memekakkan telinga. Mereka akan menghilang begitu aku membunuhmu. Serangan itu datang begitu cepat hingga energi putih mulai terbentuk di ujung cakarnya dan ditembakkan dalam bentuk bila angin. Bila angin mematikan ini dengan cepat mengepung Chen Fan dan menyerangnya dari semua lini. Di level Snow Wolf King, dia bisa dengan mudah memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Kamu membunuh aku. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan membalas pukulannya. Tiba-tiba bumi bergetar seperti gempa bumi. Essence Ki yang bergerak cepat mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan menyebabkan gelombang kejut yang hebat yang dapat membunuh Grandmaster manapun dalam jarak 10 meter. Itu akan menjadi dampak langsung dari badan panjang umur Azure Tirk terhadap Raja Serigala Salju. Itu adalah pertarungan terakhir antara penggarap abadi tingkat pencerahan halus dan pejuang bumi tingkat abadi. Chen Fan akhirnya menemukan kekuatan paling kuat di planet ini sejak kelahirannya kembali. Darahnya mendidih, membiarkan energi jahat mengacak-acak rambutnya. Bahkan api Azure di matanya menemui jalan buntu dengan nyala api merah Raja Serigala Salju. Di bawah banyak pandangan yang penuh harap, Azure Aura bertabrakan dengan cakar Raja Serigala Salju. Panggung untuk pertarungan penting itu akhirnya ditetapkan dan pertunjukan akan segera dimulai. Kabum! Ketika Azure Fist Aura dan cakar Raja Serigala Salju bertabrakan, dampaknya mengguncang seluruh lembah, menyebabkan banyak longsoran kecil di puncak gunung. Tanah di sekitar keduanya bergetar seperti gempa bumi. Gelombang energi Ki yang kuat muncul dari titik tumbukan. Selama beberapa ratus meter, bahkan orang-orang di luar medan pertempuran pun terhuyung oleh sisa gelombang kejut. Dia menakutkan. Adam dan yang lainnya ternganga melihat Chen Fan seolah-olah dia adalah karakter dari kisah mitos tentang dewa. Bang! Ketika energi Ki menyapu lembah dan mencapai buah roh dari esensi embrionik, itu memicu mantra pelindung yang digunakan Chen Fan untuk melindunginya. Perisai energi warna-warni muncul di atas pohon, melindunginya dari gelombang kejut. Perisai pelindung dibuat menggunakan 17 batu giok kelas tertinggi dan untuk sementara dapat menangkal serangan penguasa negara abadi. Bam! Kedua kombatan itu mundur satu sama lain saat kaki mereka menyeret alur yang dalam di tanah. Snow Wolf King harus menginjakkan salah satu kakinya ke tanah untuk menahan diri agar tidak melangkah lebih jauh. Sementara itu, Chen Fan menendang salah satu kakinya ke udara, menelusuri lengkungan yang anggun saat dia menghilangkan momentumnya. Tampaknya tidak ada yang lebih unggul pada putaran pertama. Chen Fan menyipitkan matanya saat dia mengamati Raja Serigala Salju. Sejak Chen Fan memperoleh tubuh panjang umur Azure Tirk, itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang kehalusan fisiknya setara dengannya. Tubuh Snow Wolf King jauh lebih tangguh daripada Adam dan merupakan bentuk dewa yang telah bangkit sepenuhnya. Meskipun kurang kecepatan dan kekuatan jika dibandingkan dengan Chen Fan, Raja Serigala Salju mengimbanginya dengan kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Datang lagi, Chen Fan menoleh ke belakang dan tertawa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melesat keluar, tapi kakinya tidak pernah mendarat di tanah. Chen Fan menyerang Snow Wolf King tanpa pernah menyentuh tanah. Energi perang bergejolak karena mengubah warna kulitnya menjadi kaca patri. Melalui kulitnya yang bening, seseorang dapat melihat darahnya mengalir di pembuluh darahnya dan tulang birunya, berkilau seperti potongan kristal. Kali ini, Chen Fan akhirnya mengisi badan panjang umur Azure Tirk hingga kekuatan maksimumnya. Melihat buah esensi embrionik dilindungi oleh mantra, Raja Serigala Salju juga merasa lega. Dia menyeringai jelek saat lampu merah di matanya melonjak. Tubuhnya mulai berkedip ketika esensi di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi hembusan angin bercampur salju dan es yang menyelimuti Raja Serigala Salju. Angin kencang kemudian mengangkat Raja Serigala Salju ke atas dan ke depan ke arah Chen Fan. Bang! 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 Kedua prajurit perkasa itu bertukar beberapa pukulan di udara. Tidak seperti Adam, Raja Serigala Salju adalah seorang pejuang negara abadi yang telah menyempurnakan setiap aspek budidayanya selama ratusan tahun. Oleh karena itu, dia mampu bertahan dan mengubah pertempuran menjadi jalan buntu. Dilihat dari jauh,
Pertempuran itu tampak seperti aliran energi biru dan topan abu-abu di langit yang terus-menerus saling bertabrakan. Setiap tumbukan akan mengeluarkan ledakan yang melindungi telinga dan bergema di seluruh lembah. Kedengarannya seperti palu yang menghantam landasan dan sangat keras hingga melukai telinga banyak orang. Dentang, Snow Wolf King mendaratkan cakarnya di bahu Chen Fan. Cakarnya merobek jubah hitam Chen Fan dan mengiris kulit Chen Fan, meninggalkan 4 luka dalam di bahu Chen Fan. Chen Fan membalas serangan itu dengan pukulan langsung ke dada Snow Wolf King. Begitu tinjunya mendarat di dada manusia serigala yang berbulu, hal itu menyebabkan ledakan dan membuka rongga dada Raja Serigala Salju, memperlihatkan tulang rusuk putih dan jantung yang berdebar kencang. Keduanya dengan cepat berpisah setelah pertunangan singkat. Chen Fan melihat luka di bahunya dengan ekspresi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak dia mendapatkan badan. Panjang umur Azuretir, tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan karena bahkan senapan sniper pun tidak dapat menyebabkan penyok. Kekuatan Snow Wolf King benar-benar menakutkan. Di sisi lain, karena tubuh Snow Wolf King jauh lebih rapuh dibandingkan tubuh Chen Fan, lukanya jauh lebih parah. Namun, berkat kemampuan regenerasinya, luka di perutnya sembuh dengan sendirinya dalam sekejap. Aku tidak terkalahkan, kawan Tiongkok. Kamu tidak bisa membunuhku. Snow Wolf King mengumpulkan dirinya dan menembakkan energi jiwa yang kuat untuk menyampaikan maksudnya. Bibirnya membentuk senyuman menghina. Tolong, jangan membodohi dirimu sendiri. Bahkan seorang kultivator tingkat formasi jiwa yang memiliki esensi primordial yang perkasa tidak berani mengklaim dirinya tak terkalahkan. Apalagi kamu, hanya manusia serigala berdarah campuran, anjing kampung. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya saat cahaya hijau kecil muncul di pepohonan dan tanaman di lembah. Lampu hijau ini melayang ke udara dan berkumpul di sekitar Chen Fan. Di bawah banyak mata yang terkejut, luka di bahu Chen Fan menghilang. Badan panjang umur Azuretir adalah salah satu badan ilahi terkuat di alam semesta. Salah satu kemampuannya adalah menyerap vitalitas tanaman hidup. Jika pertarungan terjadi di hutan belantara, Chen Fan dapat menggunakan kemampuan ini untuk meregenerasi hampir seluruh tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menyebabkan kerugian nyata pada Chen Fan dalam situasi itu adalah dengan menggunakan bom nuklir untuk menghancurkan tidak hanya Chen Fan tetapi juga energi hidup apapun yang berharga di sekitarnya. Kelangkaan tanaman di Siberian Tundra tidak menyurutkan semangat bertarung Chen Fan untuk berkobar. Snow Wolf King menyipitkan matanya dan menghirup udara dalam jumlah besar lalu meniupnya. Begitu udara keluar dari mulutnya, itu berubah menjadi gelombang energi putih dingin yang melesat ke arah Chen Fan. Energi putih melesat melintasi angkasa dan membekukan udara di sepanjang perjalanannya. Energinya jauh lebih dingin daripada angin Arktik yang merusak tundra. Kekuatan ilahi bawaan. Pemandangan itu mengejutkan Chen Fan. Meskipun Raja Serigala Salju bukanlah seorang penggarap abadi sejati, dia telah mencapai keadaan abadi sehingga mungkin saja dia telah membangkitkan 1 atau 2 kekuatan suci bawaan yang telah tertidur di dalam dirinya. Meskipun kekuatan ilahi bawaan ini relatif lebih sederhana dibandingkan dengan kekuatan ilahi yang diperoleh melalui kultivasi, namun kekuatan tersebut sangat mematikan. Bahkan Chen Fan harus meningkatkan pertahanannya saat melihat kekuatan ilahi. Dia bisa merasakan energi dingin dan niat jahatnya bahkan dari kejauhan. Meskipun Chen Fan yakin dengan kekuatannya, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan membentuk beberapa tanda tangan, dan memanggil prasasti Taoisme bersinar yang tak terhitung jumlahnya di udara. Prasasti ini menyatu dan membentuk dinding emas setengah tembus cahaya di hadapan Chen Fan untuk melindunginya. Kutukan berlian besar. Chen Fan tidak menguasai sihir kutukan tingkat menengah ini sampai dia mencapai pencerahan etiril. Itu adalah versi yang ditingkatkan dari kutukan berlian biasa dan cukup kuat untuk menangkal serangan peluru meriam dari jarak dekat. Pemimpin klan kami menggunakan seni ilahi bawaannya. Banyak manusia serigala menatap pemimpin mereka dengan penuh harap. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan manusia serigala bahwa Warg akan menganugerahkan seni ilahi yang hebat kepada setiap generasi Raja Serigala. Seni surgawi ini begitu kuat sehingga sangat menakutkan. Banyak manusia serigala yang lebih tua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Snow Wolf King telah membekukan kereta api yang tak terhentikan di jalurnya hanya dengan satu hembusan udara. Meskipun tuan lainnya berdiri beberapa ratus meter dari pertempuran, mereka juga merasakan udara dingin menggigit tulang mereka. Mereka berdua telah mencapai kondisi abadi,
jadi gerakan mereka bukan hanya seni bela diri biasa, mereka adalah kekuatan ilahi. Pemandangan kekuatan yang tak terbayangkan dari kedua petarung mengingatkan Yang Qinhu akan deskripsi prajurit negara abadi dalam teks kuno yang pernah ia temukan. Gulungan itu mencatat kemampuan seperti melayang, mengubah angin menjadi bilah dan nafas menjadi guntur, kebal terhadap unsur-unsur, seperti api. Kemampuan itu dulunya terdengar seperti legenda baginya, tetapi pertarungan antara Chen Fan dan Snow Wolf King telah memberikan kepercayaan pada rekaman itu. Sementara itu, energi beku yang mematikan telah mendarat tepat di dinding emas. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Mereka menyaksikan prasasti yang mengalir di dinding tiba-tiba membeku di paku payung mereka ketika lapisan es terbentuk di dinding, meredupkan cahaya kemasannya. Bagaimana mungkin, sebuah mantra dapat membekukan mantra lain? Pikiran si bodoh berputar-putar. Apa yang terjadi di depan matanya telah sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang dunia. Kaca, retakan kecil muncul di dinding, diikuti retakan lainnya. Dalam sekejap, retakan tersebut telah menjalar ke seluruh dinding dan beberapa saat kemudian, dinding tersebut runtuh seperti longsoran salju. Saat pecahannya yang membeku menyentuh tanah, terdengar hiruk-pikuk dentingan dan dentingan. Berapa kali kamu bisa menggunakan mantra Dharma itu? Raja Serigala Salju menyeringai dan berkata, selama saya berada di tundra, saya dapat menyerap energi dalam jumlah tak terbatas dari hawa dingin. Seperti itulah sosok Dewa Serigala. Itu di luar jangkauan manusia kotormu. Sambil berkata demikian, Snow Wolf King membuka mulutnya saat energi dingin berkumpul dan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dia mendengus lagi, mengirimkan gelombang energi putih yang lebih kuat lagi yang setebal pilar di kuil Yunani. Ditutupi oleh lapisan es, energi putih menusuk Chen Fan dengan niat mematikan. Saat energi dingin itu melesat melintasi lembah, ia merenggut segalanya, termasuk udara dalam genggamannya yang menusuk tulang. Bahkan para tuan yang berdiri agak jauh mulai menggigil kedinginan. Semua orang memandang Chen Fan dengan penuh harap, bertanya-tanya bagaimana dia akan melawan serangan itu. Chen Beixuan belum menjadi pejuang negara abadi yang sebenarnya, jadi jalannya masih panjang untuk mengejar Galdan yang telah mencapai negara abadi selama beberapa dekade. Adam meratap dalam benaknya. Meskipun dia mengakui bahwa tingkat pencapaian Chen Fan jauh lebih tinggi daripada dia tidak bisa merasakan keunikan khas semua kekuatan dalam prajurit negara abadi lainnya. Kesenjangan antara Chen Fan dan Immortal Level Overlord yang sebenarnya mungkin tidak terlalu terlihat saat bertarung melawan musuh yang lemah. Itu adalah perbedaan antara hidup dan mati selama pertempuran melawan musuh yang kuat seperti Snow Wolf King. Yang mengejutkan Adam, Chen Fan tersenyum melihat serangan mematikan yang datang. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan ilahi? Begitu dia mengatakan itu, dua bola api emas keluar dari mata Chen Fan. Awalnya kecil, seukuran jarum, kemudian tumbuh lebih besar dan lebih terang dan keluar dari mata Chen Fan dalam bentuk api ilahi yang mematikan. Kekuatan ilahi, Li Api Mata Emas. Chen Fan telah mendapatkan Li Fire Golden Eyes bahkan sebelum dia mencapai pencerahan etiril. Chen Fan tidak perlu menggunakannya sekalipun sejak dia mencapai pencerahan etiril. Itu adalah teknik ampuh yang dia simpan untuk saat-saat terakhir. Chen Fan tidak perlu memanfaatkan kekuatannya yang besar bahkan ketika dia melawan Takemiya Hero dan pasukan bela diri Jepang. Namun, Chen Fan akhirnya memutuskan untuk menggunakannya untuk melawan kekuatan ilahi bawaan Raja Serigala Salju. Chen Fan menengadahkan kepalanya ke belakang saat dua energi emas mengalir di matanya dan melesat ke langit. Kedua sinar energi menerangi langit, menodainya menjadi merah. Kedua energi yang berderak itu sepertinya harus membengkokkan struktur ruang saat mereka bergabung bersama dengan cara yang paling tak terbayangkan dan membentuk bola energi. Bola energi panas yang mengalir tiba-tiba terbang menuju energi putih yang dingin. Apa itu? Adam dan yang lainnya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka yakin bahwa Chen Fan akan berjuang jika tidak dikalahkan oleh bakat bawaan Raja Serigala Salju. Tidak ada yang mengira api panas akan keluar dari mata Chen Fan. Zeus juga telah mengeluarkan energi dari matanya, tetapi eksekusi Zeus yang mematikan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dilakukan Chen Fan. Energi di mata Zeus adalah percikan api yang menari-nari di sekitar permukaan pupilnya, tetapi energi yang keluar dari mata Chen Fan masuk jauh ke dalam rongga matanya. Semua penguasa telah menyaksikan perkembangan nyala api dari kerlipan menari kecil jauh di dalam pupil Chen Fan hingga kobaran api yang mematikan. Namun,
Tidak ada yang mengerti mengapa mata Chen Fan bisa memiliki nyala api yang mematikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Chen Beixuan? Dia telah menahan kekuatannya saat melawan kita. Sebuah ide yang tampaknya tidak masuk akal muncul di benak Adam. Setelah merenungkannya sebentar, Adam menyadari bahwa itu sama sekali tidak masuk akal. The Dark Overlord terlalu lemah bagi Chen Fan untuk menggunakan gerakan kuatnya. Nyala api keemasan yang mendesis cukup panas untuk membakar lubang di jalinan realitas. Bahkan dari jarak beberapa ratus meter, orang masih bisa merasakan gelombang panas yang ganas di wajah mereka. Jika Chen Fan menggunakan gerakan ini pada Dark Overlord, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Api emas dan energi putih dingin akhirnya menyatu. Nyala api emas cukup panas untuk melelehkan logam, dan energi putihnya cukup dingin untuk membekukan bahkan seberkas cahaya yang lewat. Begitu dua energi kuat bersentuhan satu sama lain, mereka mulai menetralisir sifat-sifat yang berlawanan satu sama lain dengan cara yang paling kejam. Dalam sekejap, mereka memenuhi seluruh lembah dengan kabut putih, mengubah lembah itu menjadi sauna. PTHSSS. Tidak lama kemudian cahaya putih mulai goyah dan kembali padam. Berusaha sekuat tenaga, Raja Serigala Salju tidak bisa memaksanya untuk bertahan. Mata emas Apili adalah kekuatan ilahi yang di atas rata-rata bahkan di antara kekuatan ilahi yang jauh lebih unggul daripada Raja Serigala Salju. Ditambah lagi, Chen Fan telah memperkuat kekuatannya untuk sementara waktu karena itu adalah kekuatan surgawi pertama yang dia peroleh. Saat ini, itu adalah salah satu mantra paling mematikan di gudang senjatanya. Kekuatan ilahi bawaan dari Raja Serigala Salju yang jauh lebih sederhana tidak bisa dibandingkan. Aku mungkin akan mewaspadai kekuatanmu jika kamu adalah serigala hitam murni yang telah mempelajari beberapa kekuatan ilahi dari serigala hitam. Tapi kamu hanyalah seekor anjing kampung. Suara Chen Fan penuh dengan penghinaan. Bahkan saat dia berbicara, nyala api keemasan telah meningkatkan intensitasnya beberapa tingkat. Api emas yang berkilauan melonjak dan berubah menjadi dua naga api yang saling terkait satu sama lain saat mereka menukik ke arah Raja Serigala Salju. Bulu Raja Serigala Salju terbakar bahkan ketika Drake api masih berada beberapa langkah darinya, sebuah bukti betapa mematikannya kobaran api emas. Senyuman mengejek Snow Wolf King menguap saat dia melolong dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk menarik lebih banyak energi dingin di sekelilingnya dan mengeluarkannya untuk meredam beban serangan itu. Leafire Golden Eyes cukup panas untuk membakar apapun kecuali energi beku yang dipanggil oleh Snow Wolf King, seorang veteran immortal level Overlord juga sama kuatnya. Meskipun energi putih tidak mampu menghentikan mata emas Apili sepenuhnya, energi tersebut cukup memperlambatnya sehingga Raja Serigala Salju dapat menghindari serangan tersebut. Bagi para penonton di lapangan, yang mereka lihat hanyalah bola api besar yang melelehkan bola es sebening kristal. Di bawah panasnya api yang tiada henti, es mulai mencair tetapi tetap bertahan untuk saat ini. Chen Fan tidak terkejut dengan tindakan balasan musuhnya. Bagaimanapun juga, mata emas Apili adalah kekuatan ilahi yang biasa. Jika Dewa Iblis di kuil besar Ise bisa membubarkan mantra Apili yang ditanam Chen Fan di Valet, Raja Serigala Salju juga bisa melawan mata emas Apili. Apa menurutmu sedikit energi es bisa menghentikanku? Chen Fan menyeringai saat tangannya membentuk tanda tangan. Dia menginjak udara dengan satu kaki dan berteriak. Li api mata emas, transformasi pertama, transformasi teratai merah. Kaca, bunga teratai kristal muncul di mata kiri Chen Fan dan melesat ke bola es yang terbakar matahari. Bola es itu lebarnya lebih dari 10 meter dan mampu menahan gosong api emas. Namun, ia tidak memiliki peluang melawan bunga teratai yang tampaknya tidak penting itu. Teratai api langsung menembus bola es dan masuk ke tubuh Raja Serigala Salju. Raja Serigala Salju menjerit kesakitan. Bola es besar itu bergetar hebat dan hampir hancur. Melalui es yang tembus cahaya, para penonton di tanah menyaksikan Raja Serigala Salju menutupi kepalanya dengan kedua tangan saat tubuhnya bergetar hebat. Serigala tua itu bahkan tidak bergeming ketika Chen Fan hampir menghancurkan jantungnya sebelumnya, namun teratai api kecil itu tampaknya telah memberinya lebih banyak rasa sakit daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Transformasi teratai merah adalah salah satu varian dari mata emas Apili. Itu hanya mempengaruhi jiwa dan roh makhluk hidup dan intensitasnya dapat dikendalikan dari jarak bermil-mil jauhnya oleh penggunanya. Chen Fan menggunakan mantra yang sama persis pada anggota sekte penyihir hantu dan membakarnya hidup-hidup di hadapan para tetua sekte tersebut.
Ah, ah. Saat teriakan Snow Wolf King berkurang, dia merosot ke cangkang bagian dalam bola es yang membusuk dan berusaha bernapas. Kait tajam dari tatapannya yang berbisa menangkap Chen Fan. Dia bisa merasakan vitalitasnya surut saat nyala api memakan jiwanya. Galdan tidak pernah menderita sebanyak ini sejak perang besar ketika dia terkena meriam lapangan Prancis. Saat itu, dia hanyalah seorang prajurit biasa. Orang China, beraninya kamu merusak energi jiwaku. Aku akan mencabik-cabikmu dan memakan seluruh bagianmu. Raja Serigala Salju menggeram. Suaranya membawa energi jiwa yang kuat dan menyapu seluruh lembah. Energi jiwanya masih cukup kuat. Mengesankan, Chen Fan mengerutkan alisnya dan merenung. Transformasi teratai merah merugikan energi jiwa, namun hanya mampu membakar sebagian kecil cadangan energi jiwa Raja Serigala Salju yang besar. Itu hampir tidak melukai manusia serigala kuno. Kalau satu saja tidak cukup, bagaimana kalau dua? Chen Fan mendengus dan dua bunga teratai berapi muncul di kedua matanya. Ketika muncul dari mata Chen Fan, ukurannya satu lebih besar dari yang sebelumnya. Pemandangan mereka membuat pikiran Snow Wolf King terguncang. Bang! Yang mengejutkan semua orang, Raja Serigala Salju keluar dari bola es. Dan menabrak api emas. Dalam sekejap, Raja Serigala Salju dikelilingi oleh api keemasan yang membakar kulit dan bulunya, memperlihatkan otot dan tulang rawannya di beberapa tempat. Namun, Raja Serigala Salju dapat mengandalkan kemampuan regenerasinya yang luar biasa dan menyerang Chen Fan meskipun terjadi kebakaran. Aku akan mencabik-cabikmu. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Raja Serigala Salju mengisi seluruh energinya dan memecahkan penghalang suara. Gerakannya membentuk busur emas di udara. Meskipun Snow Wolf King hanya mampu menembus penghalang hipersonik selama sepersekian detik, ledakan kecepatan yang tiba-tiba telah memberinya momentum yang luar biasa. Sempurna, Chen Fan mendengus dan menginjak tanah dan menyerbu keluar, mengubah tubuhnya menjadi noda aura cahaya. Dia juga memecahkan penghalang hipersonik. Keduanya saling bertabrakan di udara. Mereka tidak menggunakan mantra dharma atau teknik seni bela diri apapun. Itu adalah dampak dari energi dan kekuatan mentah. Sebuah ledakan besar bergema di lembah. Gelombang kejut yang besar meletus dari titik tumbukan, menimbulkan gelombang perang yang menyapu lembah. Semua orang di lembah terhuyung oleh gelombang kejut dan riak muncul di permukaan kolam. Setelah tumbukan, tubuh Raja Serigala Salju terlempar dan ditabrak ke permukaan tebing. Tubuhnya hancur, dadanya ambruk begitu dalam hingga jantungnya hampir hancur. Di sisi lain, Chen Fan hanya terhuyung mundur beberapa langkah dan tidak terluka. Datang lagi, Chen Fan berteriak dan menginjak tanah untuk memecahkan penghalang hipersonik lagi. Dia melesat di udara seperti bola meriam saat dia menabrak Raja Serigala Salju. Raja Serigala Salju mengertakkan gigi dan memanfaatkan energi garis darahnya untuk segera menenangkan diri. Bang! Dampaknya terdengar lebih keras dari yang terakhir. Tepat setelah benturan, tubuh Raja Serigala Salju tiba-tiba merosot ke lengan Chen Fan tanpa kehidupan. Tanpa perlawanan yang diharapkan Chen Fan, momentum itu membawa Chen Fan dan tubuh Raja Serigala Salju yang terpuruk ke depan, mengalahkan beberapa manusia serigala di sepanjang jalan mereka. Ketika Chen Fan akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya, dia membiarkan tubuh Snow Wolf King meluncur dari bahunya ke tanah. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Raja Serigala Salju sudah pingsan. Namun, dalam beberapa detik, Raja Serigala Salju kembali sadar. Sudah kubilang, kawan Tiongkok, kamu tidak akan bisa membunuhku. Saat Raja Serigala Salju memulihkan salah satu matanya yang berdarah, dia tersenyum dan berkata, Bang! Dengan ekspresi tabah, Chen Fan melancarkan 9 pukulan hipersonik. Pukulan hipersonik ini mendarat di tubuh Snow Wolf King saat pelunak daging mendarat di atas lempengan steak. Itu menghancurkan Raja Serigala Salju, termasuk jantung dan tulangnya. Namun, yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang, bahkan pemusnahan total seperti itu tidak dapat sepenuhnya membunuh Raja Serigala Salju. Saat darah tumpah dari mulutnya, dia tertawa dan berkata, sudah kubilang, aku tidak terkalahkan. Chen Fan akhirnya berhenti dan mengerutkan alisnya. Kamu benar-benar memenuhi reputasi sebagai keturunan serigala hitam. Namun, aku telah membunuh lebih banyak serigala hitam daripada yang bisa kamu hitung. Sambil berkata, Chen Fan menghela nafas dan mengulurkan tangan kanannya. Saya tidak ingin menggunakan kekuatan ilahi ini,
tetapi sekarang saya harus melakukannya. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti seluruh lembah yang menghentikan angin, ekspresi wajah orang-orang, dan bahkan beberapa butiran salju di udara. Penampakan biru raksasa muncul di belakang punggung Chen Fan. Penampakannya mengenakan pakaian tradisional sarjana Tiongkok tetapi sulit untuk melihat ciri-ciri wajahnya. Penampilannya membawa kualitas kuno dan mistis yang membuatnya tampak seperti dewa purba. Semua orang merasakan kehadiran yang sombong menggantung di udara. Wajah Raja Serigala Salju tiba-tiba memucat. Apa ini? Chen Fan menjawabnya dengan tenang. Kekuatan ilahi ketiga, perjalanan waktu. Berlalunya waktu. Ini adalah kekuatan ilahi ketiga yang dikuasai Chen Fan. Chen Fan telah membangunkan seni ini sejak dia pertama kali mendapatkan badan panjang umur Azuretirk. Segera setelah dia mendapatkan badan panjang umur Azuretirk, Chen Fan yakin bahwa dia hanya membuka kiroh kayu Yi. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa badan panjang umur Azuretirk telah membangkitkan dua kekuatan ilahi yang berbeda di dalam dirinya. Tubuh panjang umur Azuretirk adalah seni rahasia dari salah satu sekte abadi umat manusia yang paling kuat, Sekte Abadi Lima Elemen. Setelah mencapai kesuksesan yang fenomenal, ia akan datang dengan serangkaian kekuatan ilahi seperti inkarnasi tiga kehidupan, pengalaman keluar tubuh, dan mata Dharma Drek hijau. Masing-masing kekuatan ilahi itu memiliki tingkat yang lebih tinggi, jika bukan tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, Yi Wood Spirit Ki hanyalah salah satu dari banyak seni biasa yang bisa dibuka oleh Chen Fan. Namun, Passage of Time sama sekali tidak biasa. The Great Azuretirk, penjaga waktu, kekuatannya terkait dengan aliran waktu yang tidak bisa dipecahkan. Dia telah ada sejak permulaan zaman dan akan terus demikian hingga akhir zaman. Seni Passage of Time adalah salah satu dari tiga seni teratas yang dimiliki Azuretirk. Oleh karena itu adalah kekuatan ilahi agung yang luar biasa perkasa dan dahsyat. Ketika penampakan Azuretirk muncul, kebanyakan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di hadapan kehadirannya. Mereka menundukkan kepala, tidak berani melihat wajah dewa kuno. Bahkan manusia serigala menundukkan kepala dan membungkuk. Adam berhasil menahan diri dan menjaga punggungnya tetap tegak. Di sisi lain, Raja Serigala Salju tiba-tiba diliputi perasaan bahaya. Dia melolong dan memanfaatkan energi garis darahnya lebih dalam, membuat ukuran tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, tingginya telah meningkat menjadi 5 meter. Sebagian besar luka di tubuhnya sudah sembuh dan kehadirannya menjadi jauh lebih teguh dan tegas dibandingkan sebelumnya. Bang! Raja Serigala Salju menginjak tanah, menciptakan kawah selebar 2 meter berbentuk cakarnya. Tindakan menghentakkan kaki telah memberikan kecepatan yang cukup bagi Snow Wolf King untuk menembus penghalang hipersonik. Saat ini, pemandangan tersebut sudah menjadi pemandangan yang familiar bagi para penonton. Pertama, mereka mendengar peluit setipis tusukan peniti, kemudian suaranya menjadi nyaring. Dikelilingi oleh kabut putih, Snow Wolf King melesat di udara, menelusuri noda kabut putih di udara. Saya sudah memulai kekuatan surgawi saya. Tanpa menghindari serangan itu, Chen Fan malah mengumumkan dengan tenang. Yang membuat Raja Serigala Salju tidak percaya, dia menyadari bahwa dia kehilangan kecepatan lebih banyak saat dia semakin dekat dengan Chen Fan. Seolah-olah dia menabrak jeli raksasa yang tak terlihat. Bahkan udara menjadi kental dan menghambat pergerakannya. Pada akhirnya, gerakannya menjadi sangat lambat sehingga dia hampir tidak bisa bergerak maju 1 cm pun dalam 1 menit. Passage of Time adalah kekuatan ilahi agung. Kekuatannya berasal dari hukum waktu yang sempurna. Begitu besar kekuatannya sehingga saya hanya bisa menunjukkan kepada Anda puncak gunung es karena saya hanya berada pada tingkat pencerahan etiril. Namun, itu sudah cukup untuk mencegahmu mendekatiku. Chen Fan berkata dengan tenang. Matanya adalah 2 kolam cahaya biru yang menunjukkan ketidakpedulian ilahi terhadap kehidupan di bumi. Di mata pikiran Raja Serigala Salju, dia melihat sosok Chen Fan dan penampakan besar di belakangnya bergabung menjadi satu. Sial, aku harus keluar dari sini. Ilusi itu mengingatkan Raja Serigala Salju. Dia melolong dan berjuang untuk melepaskan diri dari mantra yang membatasi, berbalik dan melesat menuju pintu keluar lembah. Snow Wolf King akan melarikan diri. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Manusia serigala tidak percaya bahwa leluhur mereka yang tak terkalahkan akan meninggalkan rakyatnya dan lari demi hidupnya sendiri seperti seorang pengecut. Sudah kubilang ini sudah terlambat. Chen Fan menghela nafas dan mengulurkan tangan kirinya.
Semua orang menyaksikan dengan kaget ketika penampakan Azure setinggi 30 meter juga mengangkat tangan kiri ilusinya, mencerminkan tindakan Chen Fan. Seolah-olah Chen Fan dan Dewa Purba adalah satu dan sama. Chen Fan menjangkau dimensi void dan meraih sesuatu. Kemunculan Azure Tirk juga melakukan hal yang sama, meskipun tidak ada apapun dalam genggamannya. Berlalunya waktu, Chen Fan mendengus dan meremas jari-jarinya dan menarik lengannya ke atas. Mendering, yang mengejutkan semua orang, saat Azure Tirk meniru gerakan Chen Fan, sebuah pisau tipis panjang muncul di tangannya. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili pedang panjang itu. Tubuhnya sehalus cermin tetapi memungkinkan lewatnya cahaya. Itu terbuat dari waktu itu sendiri, pembiasan dan pantulan cahaya adalah kisah-kisah kehidupan yang diceritakan dan tak terhitung. Di antara pergerakan cahaya dan energi yang tak terhitung jumlahnya, sejarah alam semesta diceritakan melalui ujung pedang yang dingin dan berkilauan. Bila waktu, itu adalah senjata ilahi dengan kekuatan tak tertandingi yang telah membantu Azure Tirk mengklaim kursi kekuasaan di alam semesta. Saat bila waktu terhunus, seluruh dunia berhenti bergerak sama sekali. Daun-daun yang berguguran dan gemericik air semuanya membeku di jalurnya bersamaan dengan ekspresi Tuan Kegelapan dan manusia serigala. Bahkan Raja Serigala Salju yang berlari melintasi lembah pun terhenti. Ketika waktu tiba-tiba kehilangan kendali abadi atas kenyataan, Snow Wolf King tertegun. Meskipun rambutnya memutih dengan cepat, Chen Fan tetap fokus pada mantranya. Di bawah ketidakpedulian ilahi Chen Fan, Raja Serigala Salju mulai gemetar ketakutan. Membunuh, Chen Fan mengambil langkah maju dan menyerang musuhnya tanpa menggunakan apapun di tangannya. Kemunculan Azure Tirk mencerminkan gerakan Chen Fan, namun, tidak seperti Chen Fan yang tidak bersenjata, dia menyerang Snow Wolf King dengan The Blade of Time. Huala, bilahnya menentang batasan fisik dan merobek penghalang berbagai realitas. Blade Aura yang hampir tak terkalahkan tiba-tiba melesat melintasi lembah dan menembus tubuh Raja Serigala Salju. Kaca, segera setelah Raja Serigala Salju mendapat pukulan, penampakan Azure Tirk mulai pecah, mulai dari retakan kecil di ujung pedangnya. Saat retakan menyebar ke seluruh tubuh Azure Tirk, wajah dewa itu bergetar menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara tipis. Darah mengalir keluar dari mulut Chen Fan saat energi Qi-nya tiba-tiba berkurang. Dia terhuyung sedikit di udara dan hampir jatuh ke tanah. Saya pikir kekuatan agung ilahi terlalu berlebihan bagi saya untuk saat ini. Chen Fan tersenyum masam. Setelah dia mendapatkan Passage of Time, Chen Fan hanya menggunakannya sekali ketika dia berada di Hong Kong untuk mengambil 50 tahun hidup dari Zheng Anqi. Eksekusi terakhir tidak memerlukan banyak usaha karena Zheng Anqi adalah manusia, bukan prajurit abadi yang perkasa seperti Raja Serigala Salju. Dia telah mendorong dirinya hingga batasnya dengan memanggil wajah Azure Tirk dan melancarkan serangan dahsyat yang tiada tandingannya. Jika bukan karena badan panjang umur Azure Tirk yang dia miliki, dia pasti sudah mati karena mengisi daya sistemnya secara berlebihan. Tapi itu sepadan. Chen Fan tersenyum saat dia melihat Raja Serigala Salju yang masih bertahan di udara. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Chen Fan padanya? Setelah semua orang berkumpul dari mantra pembekuan waktu Chen Fan, mereka melihat ke langit dan terkejut melihat Chen Fan yang tampaknya terluka dan Raja Serigala Salju yang tidak bergerak. Serangan itu menghentikan waktu dan pasti berdampak buruk pada sistem Chen Beixuan. Selain itu, dia juga memanggil semacam makhluk primordial. Tidak heran dia terlihat dalam kondisi yang buruk. Adam bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Dia telah membaca deskripsi teknik serupa yang digunakan oleh Chen Fan dalam gulungan paling kuno yang terkunci jauh di dalam brankas gereja. Itu adalah seni yang digunakan oleh Archangel terkuat jika dia mengingatnya dengan benar. Namun, Raja Serigala Salju tampak tidak terluka setelah serangan langsung dari serangan itu. Ahwuo. Manusia serigala lainnya melolong kegirangan setelah melihat tidak efektifnya serangan Chen Fan. Namun, beberapa saat kemudian, mereka semua terdiam. Di bawah tatapan kaget semua orang, bulu hitam Raja Serigala Salju berubah menjadi abu-abu dan kering serta rontok dari kulitnya yang sangat keriput. Otot-ototnya juga mengecil seiring dengan detak jantung yang melambat. Tidak lama kemudian jantungnya berhenti berdetak. Snow Wolf King setinggi 5 meter mengecil dan menyusut hingga hanya setengah dari tinggi badannya. Seolah-olah Raja Serigala Salju telah berumur 100 tahun dalam hitungan detik.
Di ambang kematian, dia terlalu rapuh untuk berjalan, apalagi melawan Chen Fan. Begitulah kekuatan The Blade of Time. Satu pukulan akan merenggut nyawa korbannya selama 100 tahun. Anda, Snow Wolf King berbalik dan berusaha mengangkat salah satu kakinya sedikit, menyia-nyiakan satu-satunya energi yang tersisa dalam dirinya untuk mengucapkan kata terakhirnya. Baada, Galdan, pemimpin klan Serigala Salju, yang selamat dari kedua perang besar, dia telah menjelajahi bumi selama lebih dari 100 tahun, dan mempunyai musuh sebanyak teman, meninggal di lembah Warg dengan cara yang paling tidak dapat dijelaskan. Tubuhnya jatuh ke tanah tetapi tidak mengeluarkan suara. Itu seringan bulu. Semua orang ternganga melihat perkembangan tersebut, hampir tidak berani bergerak. Manusia serigala lainnya tercengang dan ketakutan. Mereka tidak percaya apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, suara batuk Chen Fan membuat pikiran mereka terkejut. Batuk, batuk. Chen Fan tetap melayang di udara dan terbatuk-batuk dengan keras saat energinya berkurang dan rambutnya berubah warna menjadi abu-abu. Pada akhirnya, rambut hitam halusnya menjadi warna plester kering dan energinya terasa seperti lilin yang berkelap-kelip di tengah badai. Meski begitu, dia tetap menjaga punggung tetap tegak dan dagu terangkat saat semangat bertarungnya bergejolak di matanya. Meskipun kekuatan Chen Fan berkurang, tidak ada seorang pun di lembah, baik itu Tuan Kegelapan atau manusia serigala yang berani bergerak. Semua orang memandangnya dengan ketakutan. Legenda hidup sudah mati. Beberapa kata keluar dari rahang Reaper berambut putih yang terkatup rapat. Mendengar kata-kata itu, banyak Tuan Kegelapan menundukkan kepala untuk menghindari tatapan Chen Fan. Bahkan Adam pun diliputi keterkejutan dan teror. Manusia serigala diliputi rasa takut, hampir tidak berani menggerakkan satu otot pun. Galdan Sang Raja Serigala Salju telah menjadi legenda hidup. Dia adalah tuan tingkat abadi yang sesungguhnya. Jika Chen Fan bisa menyingkirkan Immortal Level Overlord yang perkasa, siapa yang berani menantangnya mulai sekarang? Kita tidak hanya menyaksikan jatuhnya seorang Immortal Level Overlord, tapi juga sejarah yang tercipta. Sebuah pemikiran muncul di benak setiap orang.